Kita baru bertiga ya, Widya ya. Iya, Sigi. Pak, kenapa? Oh, kenapa bertiga? Kenapa bertiga? Kemana yang lainnya? Bentar, Pak, saya ingatkan dulu ya. Hmm. Kita tunggu teman yang lain dulu ya. Iya, Pak. Kira-kira kira-kira kita bertemunya hari apa ya? Kan semua mampunya teman-teman untuk bimbingan tuh hari apa? Tolong di chat di kolom komentar ya. Kalau dari Pak Hasan menyiapkan waktunya kan malam hari. Jadi kita mulai dari apa namanya? Dari jam 7 malam ya. Minda salah masuk room ya, boleh. Jangan jangan masuk room orang lain ya. Gitu. Santosa, benar kan nih? Santosa Adi. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak. Bener Ya, Pak. malam boleh. Kita jadi bimbingannya jam 7 malam. Kalau Santosa tuh hari apa bisanya? Saya sih nyiapin waktu jam 7 malam. Apakah malam Jumat malam atau seperti ini sebaiknya? Kalau dari saya pribadi Pak, kalau bisa Jumat malam Pak. Oh, Jumat malamnya udah beres, beres semua nih kita kerjanya nih. Karena kan kuliah sambil kerja itu Oh iya, butuh waktu mungkin yang banget. lain Pak. Oh, takutnya yang Yang lain lainnya mungkin. sok di vote aja. Apakah Jumat malam atau malam Senin? Sok di vote aja. Karena kita harus bersama juga menentukan jadwal ya. Kalau dari saya hari Minggu, Pak, biar libur hari ininya. Kalau Oh, Jumat boleh. kerja. Satu minggu. Tuliskan Sylvia, tuliskan di grup aja minggu malam, gitu kan?
Gitu. Bukan Minggu malam, apa Senin malam, ya kan? Senin malam ya, apa malam Minggu sebaiknya? Malam Senin, Pak. Oh Kayak ya. sekarang hari ini. Coba dituliskan malam Senin kalau dari Sipia. Kalau Santosa itu quote-nya kita di hari apa? Di hari Jumat ya. Coba dari teman-teman semuanya tolong di-vote langsung ya, dituliskan kesediaannya. Jadi karena kita kan dalam bimbingan itu eh, harapannya teman-teman semuanya bisa selesai tugas akhirnya gitu loh. Jadi dalam waktu seminggu kita nggak perlu berlama-lama tiap hari bimbingan juga nggak bagus. Jadi dan nanti metodologi bimbingannya itu kita coba misalnya seperti hari ini kita berbicara tentang latar belakang. Terus yang latar belakang yang bisa untuk latar belakang itu dalam seminggu ini kita beresin nih biar latar belakangnya tuntas daripada daripada teman-teman. Yang jelas penentuan judul dan apa namanya judul dari TA-nya juga bisa didiskusikan gitu ya. Jadi harapannya teman-teman semua membuat apa namanya eh, membuat daripada tugas akhirnya dalam kira-kira di waktu 1 minggu ini karena ini latar belakang ya bisa diberesin agar bisa kita ketahui latar belakang dari masing-masing tugas bimbingannya. Terus kemudian kalau bimbingan Pak Hasan teh biasanya teman-teman itu langsung ini ya langsung memilih apa materi yang akan dibimbingkan dan terus coba presentasi. Itu mempermudah nanti pas waktu sidang tugas akhir ya. Widya, Santosa bisa presentasi. Jadi kalau udah selesai bab per bab gitu. Dan di kelas kita ini siapa nih sebagai ininya, sebagai ketuanya. Saya perlu untuk ketuanya di dalam kelas kita agar kita di dalam proses pembimbingan itu bisa rekan-rekan bisa kerjakan dan bisa di drive. Jadi pengennya Pak Hasan, misalnya nih bab 1 udah beres, terus di-upload di drive-nya, terus kemudian bimbingan, terus selesai bimbingan apa yang diperbaiki minggu depan sudah diperbaiki, terus kita perbaiki lagi tuh minggu depan kan, oh selesai bimbingan bab 1 lanjut lagi ke bab 2 gitu kan dalam dalam masukannya itu seperti itu. Jadi bisa jadi bimbingan itu melalui drive yang akan disiapkan nanti disiapin lah sama Pak Hasan ya drive-nya. Jadi teman-teman bisa upload di situ tugas akhirnya, judul dan lain sebagainya. Jadi masing-masing mahasiswa nanti sudah eh, apa namanya sudah bersedia untuk bukan bersedia sih, sudah ready untuk tugas akhirnya. Ya kan jangan sampai nanti tugas akhirnya di rekan-rekan semua merupakan tugas akhir yang baru pertama dipresentasikan gitu loh. Jadi harapannya teman-teman udah belajar bagaimana metodologi presentasinya sehingga pertanyaan-pertanyaan dari penguji nanti bisa rekan-rekan jawab sendiri gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi agar lebih konkretnya ini panduan si sistematika penulisan tugas akhir di Unsia ini kita coba pelajari bersama ya. Gitu. Tugas akhir di Unsia itu yang pertama program studinya yaitu PJJ ya kita. Semesternya ganjil. Ya, sistematika penulisannya bisa kalian baca juga langsung di dalam nanti saya bagi juga di grup ya. Jadi materi ini nanti pasan bisa di grup pasan bagi sehingga masing-masing daripada teman-teman semua sudah bisa membaca daripada tugas akhir ini gitu kan. Terus kemudian tugas akhir ini eh, harus jelas ya di dalam penulisannya, terus kemudian lembar bagian awalnya gitu sampai kopernya semuanya ditentukan. Jadi teman-teman bisa mengikuti apa yang diarahkan ke Unsia ini. Jadi sehingga nggak ada yang lari dari sini nih tugas akhirnya gitu. Jangan sampai tugas akhirnya nanti muncul dari tugas akhir yang dari yang lain gitu ya. Jadi Pak Hasan harapkan bimbingan ini membantu teman-teman juga untuk penyusunan daripada tugas akhir yang diberikan oleh Unsia gitu ya.
Kemudian yang paling dasar daripada pertama adalah ini semua daftar pusaka, formatnya seperti apa dan lain sebagainya. Terus kemudian yang paling dasar sebentar ya, kita buka dulu. Hmm. Sistematika penulisan bagian isi. Ya, latar belakangnya. Dan ingat ya, teman-teman, latar belakang harus seperti kurva terbalik, yang mana yang fenomena global dibahas di latar belakang. Ya kan? Jadi teman-teman udah bisa memilih fenomena global tersebut, kemudian dan harus yang namanya seperti ini misalnya kan disusun dengan menggunakan konsep piramida terbalik. Ya. Jadi teman-teman bisa menyusunnya seperti ini. Dan mungkin di perpustakaan Unsya juga banyak ya tugas akhir yang sudah ready. Dan saya bagi mahasiswa harus belajar selain konsultasi langsung pribadi, juga melakukan apa namanya memberikan informasi tentang tugas akhir yang terbaiknya gitu ya. Jadi pada awal latar belakang peneliti memberikan gambaran umum tentang masalah yang akan diteliti. Kemudian dimulai dari konteks global ya. Jadi seperti apa fenomena globalnya, kemudian masalah khususnya, kemudian inti daripada penelitian. Jadi di dalam latar belakang ini harus muncul ya inti dari penelitiannya. Yang akan segala yang dibahas tentang penelitian ini muncul juga fenomenanya di dalam latar belakang. Jadi latar belakangnya itu termasuk di dalamnya jadi nanti sebagai untuk ini ya, untuk menentukan kita struktur, untuk menentukan apa namanya tujuan penelitian ya, gitu. Struktur tujuan penelitiannya, urgensi masalahnya, ya latar belakang yang baik itu seperti apa sih? Ide latar belakang penelitian, urgensi ini masalah, fenomena, mengapa topik itu penting, ya. Jadi harus dibahas, gitu ya. Yang pertama, yang kedua, bukti empiris, data pendukung, variabel dependen yang faktual. Ya harus sesuai dengan yang ditentukan oleh UNSIA sendiri di dalam aturan daripada fenomena yang paling variabel dependen ini kan bisa ditentukan kalau nggak salah saya udah boleh ya 10 tahun terakhir ya sebagai landasan teori yang akan kita buatkan gitu ya. Contohnya seperti ini ya. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan OJK 2022, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 49,68%. Sementara indeks ini inklusi keuangan mencapai 85 inklusi ya. Artinya akses keuangan digital meningkat cepat, tapi kemampuan memahami risiko dan manajemen keuangan masih rendah. Kondisi ini berpotensi untuk menimbulkan perilaku investasi yang tidak rasional, gitu ya, seperti itu. Terus kemudian nanti Pak Hasan juga akan men-share tugas akhir yang terbaik tahun lalu ya, yang dapat nilai yang paling baik dari jurusan manajemen dan mengenai SDM bisa kalian kalian lihat sebagai salah satu acuan ya, contoh tugas akhir yang baik itu gitu. Karena dari tugas akhir yang disampaikan oleh mahasiswa tersebut merupakan penilaian yang terbaik lah. Jadi para dosen dari Unsia sendiri baik profesor atau dokter yang mengajar tentang tugas akhir itu merasa apanya bukan merasa sih hasil daripada tugas akhirnya itu yang terbaik ya gitu ya. Gap riset kesenjangan penelitian terdahulu tujuannya gap riset ya itu adalah ciri-ciri gap riset yang baik berdasarkan hasil kajian literasi dan jurnal ilmiah. Ini bisa dibaca sama teman-teman semua ya. Jadi saya nggak mungkin membaca ini semuanya, tapi di dalam prosesnya nanti Pak Hasan akan bagikan di grup untuk bisa sebagai landasan kita untuk menyusun tugas akhir, gitu ya. Gitu. Jadi ada yang bertanya, silakan. Kalau Pak Hasan yang ngomong terus habis suaranya. Minggu depan itu kalau bisa di antara teman-teman sudah bisa memberikan judul dan apa namanya
dan latar belakang ya, gitu. Jadi biar kita bisa bahas bersama-sama latar belakang yang sudah disusun oleh teman-teman sendiri, gitu ya. Malam ini kita bicara ini dulu sambil kita kenalan dulu deh. Kenalan yang udah hadir siapa aja nih, biar kenal, biar Pak Hasan juga tahu gitu ya. Yang pertama itu ada Widya ya, Widya Rahmah, betul. Iya, Pak. Betul. Widya itu dari mana ya? Saya dari LP3I, Pak. Oh, kamu anak ketiga mana, Widya? LP3I Karawang. Karawang, harus berjuang ya. Iya, Jangan Pak. sampai kita dari LP3I kan biasanya bukan tugas akhir, ya kan? Iya, Beda banget gitu dengan konsepnya gitu, sehingga harus harus berjuang lah. Kita harus berjuang mengetahui daripada sistematika penulisan yang ditentukan oleh Unsia ya. baik, Ya, Pak. Widya ya. Widya, Iya, Pak. masa jenjang untuk menyelesaikan tugas akhir ini kan dikasih kita 8 kali pertemuan ya. Iya, Ya, ini pertemuan pertama kita, saya recording juga. Jadi nanti selain daripada saya upload di YouTube, teman-teman juga agar membuat laporan apa nih bimbingan pertama kita ini ya. Itu biar ada di dalam siakatnya Unsiah gitu ya. Gitu. Jadi memanfaatkan waktu yang benar-benar efektif sehingga kita bisa apa namanya dalam waktu 4 bulan ini ya, 2 bulan setengah lah, itu bisa bimbingannya sudah selesai gitu ya. Jadi minggu depan kita kan masing-masing nih sudah menentukan judulnya ini Pak, ini apa latar belakangnya sudah terbentuk dan mungkin nanti akan pasan bagikan contoh TA terbaik yang dimiliki Unsia tahun lalu ya, bukan tahun lalu sih. Tahun ini di semester lalu gitu ya. Gitu Widya. Kalau ya selamat selamat ya Widya. Kamu jadi barometer juga nih. Kalau dari Politeknik LP3I lulus kita senang juga gitu ya. Gitu. iya, Pak. Jadi Pak Hasan kebetulan di Politeknik LP3 Bandung dan kebetulan juga karena kita kerjasama dengan Usia, jadi ditunjuk sebagai dosen eksternal ya, diminta untuk membantu para mahasiswa kita di sini untuk bisa menyelesaikan tugas akhirnya. Ya, gitu. Pak Hasan di Bandung kebetulan jadi wakil direktur non akademik. Kalau di Bandung itu kan di bawah direktur ada wakil direktur, cuma dua ada wakil direkturnya. Gitu ya dia. Jadi Iya, Pak. terbuka, jadi nggak ada yang ditutup-tutupin, apalagi kalau mahasiswa yang udah labelnya pernah sama gitu ya. Jadi Pak Hasan, saya begini, apakah ini benar gitu ya kan? Itu bertanya secara terbuka aja. Jadi kita pengen banget para mahasiswa agar tugas akhirnya selesai dengan tepat waktu gitu ya. Selanjutnya Sylvia dari mana? Dari LP3I juga, Pak. Cuman dari Oh, Purwakarta. oh, kamu dari Purwakarta. Berarti kamu D2 Purwakarta ya? Iya, Pak, Purwakarta. Itu tantangan besar kita nih, siapa namanya? Teman-teman yang dari LP3I, apalagi kalau tadi siapa? Widya tuh D3 ya? Dari LP3I-nya. Iya, dari Karawang, cabang Karawang. Iya, Dia Pak. D3. Heeh. Kalau Sylvia kan D2 ya? Siapa tadi? Sylvia ya? Iya, Sylvia dari D2. Jadi harapannya banyak belajar nih. Karena kita kan kelemahan kita di SPSS ya. Jadi bimbingannya itu biasanya lemahnya di situ. Nah, Sylvia ya. Jadi baik, harus Pak. sebanyak running gitu ya kan, karena itu bagian daripada hampir semua daripada mahasiswa Pak Hasan yang tahun lalu itu kan bersumber dari apa namanya D3 nya dan mereka Iya, itu fighting banget gitu dan saya senang juga gitu ya. Kalau fightingnya luar biasa, akhirnya belajar literasinya luar biasa juga gitu ya. Dan harapan saya walaupun dari LP3I harus bisa mengawal itu ya kan Sylvia ya. baik, Pak. Kalau judul tugas akhir yang kamu miliki sebelumnya mau ditingkatkan lagi monggo gitu kan. Nggak usah ngulang dari nol lagi gitu kan. Itu Iya, terutama Widya juga. Kalau Widya kemarin tugas akhirnya bukan laporan kerja tapi dalam bentuk tugas akhir boleh gitu ya. Selanjutnya Santosa. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Santosa Adi Saputra, Pak, dari LP3I Purwakarta, Pak.
Sama-sama. Aduh, banyak anak LPTI ini saya pusing jadinya. Saya sebetulnya Pak D3 LP3I Jakarta Pak. Terus Oh, ada tiga. eh, Heeh. terus lanjut ke kemarin ikut di program LP3I Purwakarta yang di NBS itu Pak. Mm-mm. Nah, di situ dipindah lagi Pak di Unsia ini Pak. Nah, semangat ya. Iya Saya Pak. tahu masalahnya. Nah, sudah Mm-mm. nggak usah bicara di grup ini ya. Ya, pokoknya deh kalau di Untian seolah aman ya kan. Iya Karena Pak. dia Iya Pak. dia memang izin PJJ-nya jelas ya. Gitu. Jadi ya Santosa semangat aja. Iya Gitu. Pak. Kita dia ada hadir di kampus yang berbeda tapi semangat yang sama juga. Yang penting tugas akhirnya beres ya. Iya Pak. Amin Pak. Tuh, ya gitu. Jadi semangat pokoknya gitu ya. Karena udah Iya Pak. tinggal tugas akhir harusnya udah selesai. Gitu kan? Iya Pak. Tuh, jadi nanti kualitas daripada kita sebagai dari college itu pas waktu menjawab pertanyaan, gitu ya. Kalau saya lihat sih harusnya di situ. Saya punya tahun lalu salah satu alumni LP3I Jakarta itu fighting banget anaknya dan kebetulan dia kerja di Pertamina juga gitu dan hasilnya luar biasa. Hasil bimbingannya nilainya A gitu kan. Gitu itu ada. Jadi nggak mau menutup kemungkinan nih walaupun bersumber dari beberapa kampus ya yang berbeda ya dapatnya A kok. Dan dosen pembimbingnya apa namanya penguji profesor-profesor itu senang banget dari hasil itu gitu ya gitu. Jadi seperti itu ya kita saling mengenal aja dulu Iya karena Pak. nanti kalau nggak kita kenal dulu bingung gitu ya. Jadi komunikasi kita harus berjalin dengan baik ya kan gitu ya. Selanjutnya Sigit ya Mas Sigit coba dari mana? Ya, Asli Assalamualaikum usia. Pak. Ya Waalaikumsalam. Ya Pak, saya Sigit Prasetyo Pak dari LP3I juga di Balikpapan tapi. Bes. Ya semangat nih Sigit dari Balikpapan. Jangan saya punya pembimbing akademik, oh sorry, pembimbing tugas akhir tahun lalu yang belum selesai juga nih. Dari salah satunya karena sibuk di Balikpapan, ya kan? Jadi jangan begitu. Tadi udah jadwalnya kan kita mau malam Senin aja. Biar teman-teman itu benar-benar fresh untuk bekerja tuh udah bekerja dulu, ya gitu. Jadi kita Sigit harus semangat. Sigit lulusan mana? Iya Pak, Lulusan langsung dari Balikpapan. dari LP3I Pak di 2 LP3 mana? Balikpapan. Oh, kamu dari Balikpapan. Bener Pak, Balikpapan. Oh iya, sekarang Pak Bakri ya, kepala kampusnya ya. Betul Pak. Ya, itu teman saya itu di Jakarta bolak-balik dia. Dulu Pak Hasan Iya, waktu di Banjarmasin, dia pegang Balikpapan tuh. Balik lagi sekarang ya kan. betul Pak. Kalau Pak Hasan sekarang di Bandung, sudah nggak ngomong ikam-ikam lagi gitu ya. Ikam Ulun udah tinggalin karena udah tinggal di Bandung udah 6 tahun ya. Oke, kalau gitu Sigit, saya harus benar-benar konsultasinya ini dengan Pak Hasan itu harapannya seperti kita biasa ya. Karena ini udah 3 orang nih dari LP3I, seperti LP3I aja. Oke, Baik Pak. anytime, anywhere, selagi masih bisa dijawab WA-nya dijawab ya kan. Jadi nggak boleh tertutup, nggak boleh terhalang oleh batas waktu karena kita sekarang sudah pakai digital ya. Oke. Lanjut dengan Sunandar ya. Oh, enggak Sunandar. Iya Pak, saya dari LP3I Indramayu Pak. Waduh. Wah, saya ini kasih anak LP3I semua nih. Aduh, iya, iya banyak banyak banyak. Mudah-mudahan jangan semuanya anak anak saya ya. Ini mah anak saya semua nih ya kan. Sunandar dari Indramayu ya. Indramayu Iya tuh Pak. enak makan mangga Indramayu ya. Iya Pak, benar Pak. Ya, bener. Ada SMK Pak Hasan pernah bekerja sama dengan SMK PK. PK itu pusat keunggulannya dengan SMK Digital di Indramayu tuh saya. Jadi saya bolak-balik ke sana tuh karena dari pemerintahnya suruh mengelola di sana gitu ya. Selamat bimbingan sama Pak Hasan ya. Jadi benar-benar dibaca benar ya. Sundandar dibaca benar semuanya apa arahan-arahan daripada kita ya.
daripada panduan daripada tugas akhir yang diminta sama Unsia, gitu ya. Kalau kita bicara tugas akhir, bedanya apa sih Pak di Politeknik apapun di kampus yang lama dengan yang di sini ya sangat beda karena di sini tuh benar-benar akademisi ya gitu dan benar-benar hasilnya harus by data gitu kan. Jadi kalau dulu ngerjain TA itu benar-benar TA-nya apa namanya cuma laporan kerja itu beresiko gitu kan. Karena ini berbeda karena di kuliahan itu kan tugas akhir, tugas akhir yang harus kita kerjain bersama gitu ya. Oke, lanjut Sunandar udah. Sylvia Hairunisa dari mana? Pak, maaf tadi Sylvia Khairunisa udah duluan. Oh udah ya, Iya, sorry. Ya karena kamu pakai dua device makanya pasan se- panggil ya kan. sekarang saya Sylvia Dewiliana, Pak. Oh ya, sorry. Ya boleh. Jadi kamu Dewi Liana, oh beda Iya, nama. beda, Pak. Oh ya, lulusan mana sih ya sebelumnya? Em, saya dari LP3I Purwakarta juga, Pak. Dari Purwakarta ya. Iya, betul. Ini effort bener nih pasan nih harus meluluskan mahasiswa sendiri ya. Tantangan globalnya itu harus semua anak-anak kita Iya, LP3 ini Pak. harus lulus ya. Gitu. Jadi terbuka aja apa yang disampaikan. Jadi nanti mulai minggu depan lah ya, teman-teman sudah bikin bab satunya. Bab satu itu panduannya Pak Hasan kirimin. Coba disusun dulu gitu ya. Terus Pak Hasan bikin drive-nya untuk kalian bisa upload di situ. Jadi nanti kalau kalau udah di-upload di drive itu, setelah itu minggu depan masing-masing kita presentasi ya. Jadi lebih baik aktual gitu karena TA yang diharapkan ini kita emang benar kalau di TA kita itu tidak boleh melebihi aturan daripada yang disebutkan Unsia ya, tidak boleh melanggar ya. Jadi Iya. dari aturan itu makanya Pak Hasan aturannya dulu tadi nyampein karena kan kalau buku panduannya udah benar, insya Allah sih hasil TA-nya benar gitu ya, gitu ya Silvia ya. Iya, baik, Ya. Pak. Terima kasih. Siapa lagi yang belum kenal nih? Banyak nih. Sunandar, siapa lagi? Si ya, Hasanuddin. Aduh, Hasanuddin juga namanya. Hasanuddin dari mana? Dari mana? Iya Pak, kebetulan nama kita sama Pak, Dia mirip-mirip. sama kita, nama kita sama. Makanya. Iya Pak. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Hasanuddin dari LP3I Majalengka tadinya Pak. Oh, kamu Majalengka digoyang gitu. Kamu SMA mana? SMA mana kamu di Majalengka? SMA-nya di itu Pak, di Kadipaten. Di mana? Kadipaten. Oh, di Kadipatennya di mananya? SMA 1 Kadipaten. SMK Pak, Oh, kamu dari SMK. Iya. dari SMK. Karena sekarang kan banyak unsur kayak LP3I yang pisah ya, termasuk Bandung ya. Bandung dengan kampus-kampus kalian tuh sekarang pisah, ya kan? Jadi Pasan sekarang udah masuk juga di Majalengkanya ya, gitu. Iya. Jadi tetap ya kalau mau dapat sekarang kita udah alhamdulillah juga. Kalau mau mungkin nanti 1 tahun 2 tahun lagi kita akan mendirikan sendiri karena di Bandung sendiri sekarang udah punya sarjana bisnis digital, terus sarjana apa namanya akuntansi perpajakan, sama satu yang baru nih di kita ada sarjana produksi media dan kebetulan cuma dua di Jawa Barat ya, adanya di Unpad sama LP3 ya. Jadi dengan label yang sama kita ini harus bangga juga ya, harus merasa bangga gitu Hasanuddin juga ya. Siap Pak. Sampaikan hal baik tentang yang dialami selama di kampus, walaupun akhirnya kita karena sistem pendidikan nasional kita mewajibkan kita untuk melakukan untuk studi di tempat yang formal ya. Iya Pak. Tuh, jadi is okay, nggak apa-apa. Kalau Pak Hasan pun bersumber seperti ini. Dulu di Jakarta di LP3I, terus kemudian lanjut ke STAMI S1-nya, terus lanjut lagi S2-nya si STAMI. Sekarang ya berin-IDN di Kota Bandung dan kebetulan udah sertifikasi dosennya sudah keluar juga. Jadi nggak masalah ya. Pendidikan kita dari manapun itu satu kebanggaan nantinya. Nantinya kalau sudah lama-lama kita merasa
oh ya ini ternyata ilmu dari college saya ternyata banyak dipakai gitu ya. Gitu ya. Kalau ini anak LP3I banyak kan ya pejuang-pejuang semua biasanya gitu ya. Jadi harus bersikap pejuang juga gitu. Dede Giri ya. Iya Pak, Enggak izin. ya, Terdengar Pak? dengar. Oke, izin Pak. Eh, saya sebenarnya tadi kan teman-teman dari LP3I semua pertanyaannya dari mana itu. Kalau saya sekarang bekerja di Kemenq, eh, pendidikan terakhirnya di UT terakhir Pak, kemarin D3. Oh kamu EUT. Iya. Gitu ya. Semangat juga dari UT ya. Pak Hasan juga dosen pembimbing akademik di apa namanya termasuk dosen UT juga. Oh, ini. Iya, Tadi iya. malam mah kenapa nggak bisa bergabung itu karena ngajar di UT juga. Pak Oh, iya, Hasan iya, iya. ngajar metodologi penelitiannya. Jadi yang penting kalau bedanya apa sih yang diambil sinerginya dari UT, UT lebih lebih sama hampir sama Baik dengan Pak. panduan yang ada di usia ini, gitu ya. Baik Pak, Artinya siap. nggak begitu effort buat Dede untuk bisa mengerjakan daripada kemarin dapat metodologi penelitian Dede, Dapat Pak. dapat ya. Ya Ya, gitu hampir begitu juga deh. mirip Pak ya, siap. Mirip-mirip aja dari situ. Tinggal dikembangin kalau di struktural daripada apa yang dibimbing di metodologi penelitian itu hampir sama Siap Pak, dengan siap. tugas akhir yang akan disusun sama Dede ya. Siap Pak. Itu karena metodologinya itu kalau menurut Pak Hasan ya itu sudah sangat baku dan itu mahasiswa tadi pagi aja mahasiswa dari Kalimantan itu konsultasi terus dia anaknya semangat ya walaupun sebenarnya konsultasi kita bisa ketemu metodologi penelitian itu 3 4 kali ya 4 sesi aja dosennya gitu kan jadi tapi semangat dianya dek jadi Iya, dia siap juga Pak. semangat juga yang dari UT Mohon, ya. mohon bimbingannya Pak. Ya, siap. Pokoknya yang penting eh, bagi waktunya, coba segala kendala selama 2 bulan setengah ini tolong disampaikan dulu urusan pribadi yang segala sesuatu yang macam-macam ya. Gitu. Siap. Saya tahu depresinya orang kerja di DPKU. Terus Iya, siap karena Pak. kemarin itu banyak banget anak-anak DPKU yang apa namanya yang bimbingan sama Pak Hasan Oh, gitu banyak Pak ya? ya. Ya. Siap. Banyak, ada sekitar 7 orang ya kan gitu. Mereka kerja di DPKU, kemudian saya tanya lulusan mana, termasuk salah satu siswa yang paling jauh itu dari Sawalunto, Oh, Departemen iya, iya. Keuangan Sawalunto dia kerjanya gitu loh. Jadi semangatnya ada satu momen yang membuat Asad apa namanya kepikiran banget ya. Ternyata tuh sistem pekerjaan di semua bidang itu perpindahannya nggak tentu deh, termasuk Betul di Pak. DPKU juga. Jadi dia tuh termasuk anak yang saya bimbing ini karena dia menangis pada waktu apa ya? Pada waktu sidang. Setelah sidang Oh, baru dia curhat kalau dia tuh depresi dipindahin dari Bangka Belitung, tiba-tiba dia dipindahin ke Banten, oh, ya iya, kan? iya. Jadi Iya, betul keluarganya Pak. benar-benar depresi dianya gitu kan. Aduh, itu benar-benar sama profesor siapa itu saya nyidang ya, baru kebuka di situ. Jadi makanya kenapa Pak Hasan bikin seperti ini lebih santai, ketemu sama kalian lebih itu biar kebuka ya. Dan jangan Siap Pak. ada sisa-sisa yang seperti itulah. Siap Pak. Terima Ya, kasih Dek. Pak. Gitu ya. Tapi rata-rata nilai daripada yang DPU oke banget. Jadi semangatnya oke juga gitu ya. Siap Pak. Termasuk Terima yang kasih Pak. lulusan-lulusan daripada UT juga gitu ya. Selanjutnya Fitri ya, Fitri coba gimana? Selamat malam, Pak. Dalam, Saya dari Karawang, hmm. dari LP3I Karawang. Kamu Di dari Karawang. Iya, Kenapa lanjut ke satu? Kan udah ada 3 di Karawang. Oh, pengen lanjut ke satu aja. iya Pak lanjut S1. Fitri, apa kendala yang kira-kira di tugas akhir kemarin yang didapatkan apa? Yang kemarin pas metolit itu Metodologi paling, penelitian. iya paling belum ngerti cara ngitungnya tuh Pak, gimana? Oh, jadi gini, Fitri, ini dikasih rumusnya Pak Hasan. Kan jadi biar tepat, biar sesuai gitu ya. Kalau untuk SPSS-nya itu di ini kan dekat Jakarta lah ya.
Kalau di Jakarta itu ada di Salemba ya. Kalau kita tinggal di Jakarta gitu ya. Itu diminta untuk menuliskan di SPSS-nya langsung orang karena ilmu statistik kita kalau dari alumni LP3I ini itu benar-benar lemah ya. Benar nggak, teman-teman? Kalau statistik kita nggak begitu belajar ya di LP3I. Kalau pasan dulu begitu. Begitu nggak? Belajar SPSS nggak dulu? Iya Pak, belum pernah belajar. Karena itu makanya jadi nanti Fitri teh apa nih mau nge-spesisin data mau bikin apa selain dari pembimbing akan memberikan arahan, memberikan seperti misalnya nih contoh kuesioner yang baik itu seperti ini, cara menelitinya begini gitu ya. Tapi di ini ya tetap sama orang lain dibantu ya. Jadi biar SPSS-nya benar gitu ya. Kemarin tuh Pak Hasan tuh menyampaikan itu karena biasanya dosen pembimbing tuh cuma bilang itu kurang. Kalau saya sih karena saya dulu S1 nggak disampaikan begitu juga, akhirnya terjadi kita crowded karena kita belajar SPSS dengan benar. Kejadiannya apa coba? Pas di sidang kita kegelapannya apa namanya? Apa namanya itu menjawabnya tidak benar lah gitu loh. Fitri, mohon nanti kalau memang benar-benar memerlukan orang yang paham benar tentang tugas akhir, Fitri boleh datangnya, Fit, biar itu benar gitu ya. Jadi semua sama mahasiswa juga boleh juga. Jadi karena itu keahlian yang spesial banget, gitu ya, untuk penelitiannya. Biar penelitiannya jangan terhambat, ngerti kan? Biar penelitian itu jangan sampai terhambat. Jadi dekatin orang-orang yang bisa menyusun. Kalau cuma biasanya kita minta pengolahan datanya di SPSS kan sama orang, itu biasanya lebih mereka udah tahu clue-cluenya gitu kan dan pelajari dari situ ya. Karena belajar dengan Pak Hasan kan cuma metodologi, bukan untuk SPSS, nah. Jadi beda, ya kan? Fitri gitu ya. Iya Tuh. Pak. Kalau selanjutnya Sri dari mana? Ya, Pak. Hmm, Izin memperkenalkan diri. ya. Nama saya Sri Ratna Dewi, berasal dari LP3I Purwakarta, Pak. Ini kenapa nih kayak pasan semuanya nih? Dikasih ke anak LP3 ya udah semangat aja pokoknya harus tantangan bener nih ya dari alumni kita sama-sama nih selebel yang sama mungkin nanti arahan Pak Hasan akan lebih detail ya gitu. Jadi mohon agar seminggu ini tentukan judulnya terus buat dari metodologi penelitiannya itu dulu aja bab 1 ya gitu. Dari bab 1 itu nanti berkembang kita akan perbaiki apa saja gitu ya. Termasuk Sri punya produk juga yang sudah penelitiannya akan mau diteliti ya Sri. Oke, lanjut siapa selanjutnya? Yang belum dipanggil siapa ya? Itu udah Sri, Sally ya. Silakan. Sally, nggak ada keluar suaranya nak. Sally nggak keluar suaranya, Sally. Boleh yang keluar aja dulu. Rizky Bahtiar. Silakan. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Izin Malam. perkenalkan saya Rizky Bahtiar Hidayatullah, berasal dari Universitas Terbuka. Saya saat ini bekerja di Kementerian Keuangan Pak. Kok bisa lolos semua ya dari UT ke KU ya? Saya penasaran juga banyak banget itu semester lalu juga yang kerjanya dari UT langsung ke KU gitu ya. Gitu bisa ya? Bisa banget ya? Jurusan apa nih Iya. KU-nya dulunya?
Saya di Bea Cukai, Pak. Oh, di Bea Cukainya. Iya, Pak. Oke. Kerjanya di mana, Ki? Saya di Semarang, Pak. Oh, kamu di Semarang ya. Oke, Ya, Semarangnya di tepi pantai ya. Gitu siap, di Pak. Bintang, apa namanya? Daerah situ yang daerah industri yang banyak itu Batang ya, di Batang deh. Dekat Batang, Pak. Iya, habis Batang kan Semarang. Batang, Kendal, terus Semarang, Pak. Terus Semarang itu panjang tuh jalan tolnya tuh. Iya, Pak. Kan, saya ke sana karena anak saya kuliah di UNS, di bolak-balik Pasan ke Solo. Kebetulan anaknya di kuliahnya di UNS di Solo, ya kan? Eh, ya, oke, Rizky semangat ya. Dari Siap, apa Pak. yang sudah dipelajari di metodologi penelitian kemarin, itu tinggal dilanjutkan aja, ya. Kemarin Siap, kan Pak. ada pelajaran di UT itu biasanya ada metodologi penelitian ya. Itu Siap. dipelajari banget, di konsep banget, karena saya tahu kalau di perguruan tinggi UT itu tidak boleh plagiarisme itu lebih dari 40%. Dan mohon agar nanti bikin tugas akhirnya seperti itu juga ya, gitu. Siap, Pak. Jangan banyak-banyak bahkan yang bersumber dari yang sudah pernah diteliti orang ya. Siap. Oke, Rizky. Selanjutnya siapa lagi? Tias, Tisa, Tisa. Iya, Pak. Tisa dari mana? Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Tisa dari LP3I Purwakarta, Pak. Oh, anak Purwakarta. Iya. Anaknya Pak itu dong, siapa kepala kampus kamu tuh? Yang Ustadz itu. Ustadz. Oh enggak ya, sekarang siapa ya di Purwakartanya? Ini Oh, kamu di MK, Pak. Purwakarta. Iya, Oh, kamu Pak. di, oh iya, sorry. Saya pikir di Purwokerto. Purwakarta itu berarti ibu itu ya? Bu Ibu Pera. Pera ya? Iya, betul. Ya itu kenal Pasan Bu Pera. Dia teman saya tuh. Kamu gitu, sama Pak. mana dulunya, Nak? Gimana, Pak? SMA-nya mana dulu? SMA 3 Purwakarta, Pak. Oh, SMA 3 Purwakarta. Ya boleh, ya kan. Jadi yang masuk di Politeknik LP3 Bandung sekarang itu termasuk dari SMA Wanayasa tuh. Oh, SMA Unesa. Wanayasa ada 5 orang atau 6 orang tuh yang tahun lalu. Oh, gitu. Karena mereka ngejarnya kan sarjana. Kebetulan di kita kan program sarjana udah ada gitu ya. Iya. Jadi boleh gitu ya. Tisa, semangat nih Tisa. Jadi dari Purwakarta kuliah di apa namanya di Universitas Unsia ya. Universitas Unsia udah dimasukin. Jadi harapannya nih bahan kita untuk bisa menyelesaikan tugas akhirnya tepat waktu ya. Iya, Pak. Jadi biar jangan, kalau kita kan bicara kenapa sih Pak saya harus tepat waktu, karena kan semuanya pakai dana ya kan. Kalau nanti kalian nggak tepat waktu, nanti ujungnya harus bayar ya kan. Gitu kan. Semester berikutnya bayar lagi gitu kan. Ya begitu ya. Iya, Pak. Jadi untuk itu jangan sampai begitulah. Oke, karena ini dari kebanyakan itu penganutnya sama dari keluarga yang sama, saya lebih detail lah ya. Kalau dari apa UT itu biasanya dosennya nyampein nggak begitu detail ya. Sekarang Pak Hasan detailkan aja lah pelajaran malam ini ya. Jadi karena tadi buku karena sumbernya udah tahu Pak Hasan kualitas daripada penelitian yang biasa kita kerjakan seperti apa gitu ya gitu. Jadi anak-anakku tujuan penelitian itu adalah capaian yang diharapkan dari penelitian yakni peningkatan kinerja sistem atau akurasi analisis. Jadi seperti itu tujuan penelitian itu. Jadi capaian ya tujuan penelitian adalah capaian yang diharapkan. Jadi kalau kita menulis tujuan itu harus pada capaiannya yang terukur yang jelas ya kan gitu. Terus kemudian berikutnya manfaat penelitian. Manfaat merupakan dampak positif kegunaan dari hasil karya ilmiah tugas akhir bagi bidang iptek pembangunan dan masyarakat. Manfaat utama dari hasil karya ilmiah adalah menambah hasanah ilmu pengetahuan dalam bentuk pustaka sebagai sumber acuan atau telereferensi
untuk pengembangan iptek para pengambilan keputusan baik dari industri maupun pemerintahan dan lembaga untuk menyusun kebijakan baru serta masyarakat umum. Jadi ini buku panduan ini tolong dibaca benar ya sama mahasiswa, semuanya dibaca sama kalian. Jadi dari sinilah kita bicaranya gitu ya. Biasanya hipotesis itu sebagai contoh berdasarkan pengembangan pada bab 2 dan 3, maka hipotesis dapat penelitian itu adalah sebagai berikut, ya kan? Karena metodologi penelitiannya antara di UT dengan di Unsia itu beda sedikit ya, Kang. Rizky, itu beda sedikit gitu ya. Jadi harus bisa menyiapkan dengan metode yang ditentukan oleh Unsia ya. Itu hipotesis 2, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan kerja kepada pegawai PTX gitu ya. Ini nanti akan Pak Hasan kirimkan di apa? Saya kirimkan di grup aja ya. Landasan teori itu apa? Di bab itu isinya apa? Di sini sudah jelas ya. Itu udah diberitahukan apa sih landasan teori yang harus dibuat oleh teman-teman sekalian dengan judul yang telah ditentukan gitu ya. Ini yang paling penting juga penelitian terdahulu ya kan. Jadi di sini ada biasanya tuh ada 10 ya yang berhubungan dengan kinerja dan penelitian sebelumnya gitu ya. Bisa dimasukkan kerangka konseptualnya, formatnya seperti ini sudah ada. Jadi kerangka konseptual itu sumber hasil penelitian diolah di tahun 2024. Dan saya mengingatkan agar gambar-gambar ini harus sesuai dengan apa buku panduannya, teman-teman ya. Jadi harus sesuai dengan buku panduan ini ditentukan oleh usia. Karena biasanya dosen penguji akan lebih detail tentang hasil penelitian itu seperti itu, gitu ya. Seperti apa yang udah kalian tuliskan gitu. Hipotesisnya adalah jadi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang harus dibuktikan kebenarannya melalui pengujian statistika. Statistik dirumuskan berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka konseptual. Rumusan hipotesis harus membuat arah pengaruh variabel diteliti. Berikut contoh penyusunan hipotesis. Ini udah ada contoh-contohnya. Jadi teman-teman ikutin arahan daripada panduan ini ya. Gitu. Ya, karena kita baru bab harapan saya Pak Hasan sih cuma bab 1 dulu ya. Metodologi apa namanya kerangka berpikir dulu deh. Apa namanya ya bab 1. Bab satunya bisa dikerjain sama teman-teman gitu ya. Bab berikutnya ada panduannya di sini. Jadi tolong diikuti dan baik dan benar gitu. Terus kemudian metodologi penelitiannya, jenis penelitiannya. Terus bab 3 itu kan terus objek dan subjek penelitian, sudah apakah sih yang disebut sumber data, data primer, data sekunder gitu ya. Itu merupakan data yang diambil langsung dari sumber asli, data sekundernya apa populasi dan sampelnya seperti apa. Ini seperti apa teknik pengambilan sampel. Ini udah ada contohnya juga ya, sampel random, sampling random sampling, propositional star type random sampling. Ini semuanya pengertiannya, definisinya sudah ada juga di sini. Jadi bisa dijadikan sebagai landasan kita untuk menyusun TA ini. Gitu ya. Terus kemudian uji asumsi klasik, uji ini semuanya SPSS ya. Jadi banyak nanti seperti untuk menyelesaikan SPSS ini, kalau terkadang kita tuh dulu Pak Hasan ingat banget waktu bimbingan di TA S2 itu nggak disampaikan sama dosennya. Akhirnya saya bersinergi dengan orang lain untuk menyelesaikan daripada TA-nya sendiri gitu ya. Apa namanya penelitian tesis sendiri gitu. Ada akhirnya bisa diselesaikan gitu ya. Lokasinya ini ada. Kemudian bab 4 hasil penelitian itu apa? Jadi hasilnya ya harus ini tercantum di dalamnya. Jadi pembahasannya seperti apa? Kita boleh membahas hal-hal yang diperhatikan pada bagian pembahasan. Tidak, ini ada semua clue-cluenya lah
di buku panduan ini ya. Jadi kenapa malam ini saya lebih cenderung ke buku panduan? Karena harapannya itu mahasiswa Unsia itu kita udah di satu label yang sama juga agar ini bisa diselesaikan dengan baik gitu ya. Gitu. Simpulan dan saran. Simpulannya seperti ini bisa dicontoh di dalam buku panduan ini gitu ya. Gitu. Ini isinya babnya bagian akhir. Pada bagian ini seperti perutan terdiri dari daftar pustaka, lembar pembimbingan, terus lampiran-lampiran yang lainnya, wawancara, kuesioner, PhD, catatan lapangan, dokumentasi, dan lain sebagainya. Lampiran-lampiran hidup, daftar riwayat hidup penulis, tugas akhir. Gitu ya. Oke. Ini ada yang sudah outline untuk kualitatif, udah dibikin di sini, ya. Ya, terus outline untuk sistematika penulisan bagian isi untuk penelitian kualitatif, udah ada di sini. Jadi teman-teman tinggal tentuin yang mana pilihannya gitu ya. Kuncinya lah, kita harus bersyukur bahwasanya bikin tugas akhir nggak ribet di Unsia ya. Tinggal isinya aja kita sesuaikan dengan apa yang di buku panduan ini. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Ada yang bertanya, teman-teman? Maaf Pak, izin bertanya Pak. Boleh, silakan. Pak mau nanya terkait judul, berarti nanti kita tinggal tentuin aja atau sambil konsultasi ke Bapak juga boleh Pak? Boleh. Sebaiknya sih judulnya sudah apa namanya? Sudah mencakup daripada X1, X2 dan Y ya. Gitu kan? Seperti itu. Jadi Iya, Pak. judul itu ada ini nih di sini nak. Jadi judul itu bentar dulu ya. Nah, bentar kita ke atas itu di awal banget. Ini karena judulnya seperti ini. Harus mencukup seperti ini. Gitu ya. Apa kira-kira? Kamu judulnya apa kira-kira? Motivasi Saya sih kepikirannya ini Pak, pengaruh pengembangan karir dan pengembangan karir, perkembangan karir, terus dan apa? pelatihan kerja terhadap pelatihan tenaga kerja. karyawan, Pak. Ya, itu kan udah 3 tuh. Iya, Kan Pak. dicarilah teori-teori yang 3 itu, nak. Itu nanti. Ya, kalau udah termasuk X1, X2 dan Y-nya jelas, bisa dimasukkan secara landasan teorinya sudah bisa dimasukkan, boleh. Ya kan? Lanjut, ada pertanyaan lagi? Sudah, teman-teman? Siapa yang chat? Oke, malam Senin boleh, Pak. Oke, rata-rata pilih malam Senin ya. Teman-teman sudah setuju kita setiap malam Senin ketemunya. Terus nanti di bab 1-nya tolong dikerjakan. Dan nanti saya akan kasih link untuk nge-upload masing-masing nama mahasiswa. Silakan ditulis ya di link itu. Jadi nanti walaupun kita misalnya dalam semingguan baru bisa berkomunikasi, Pak Hasan tetap bisa ngecek apa hasil tugas akhirnya. Dan mulai minggu depan kita dikasih waktu untuk presentasi masing-masing nih. 20 orang ini bagaimana kita bagi waktu aja. Oke. Jadi biasanya sih presentasi yang satu terus dikasih masukan. Presentasi yang kedua kasih masukan. 3, 4, 5, 6 sampai dengan 20 orangnya gitu ya. Pak, maaf izin bertanya. Boleh. Jadi untuk minggu depan itu berarti pertemuan minggu depan kita langsung presentasi nih Pak. Iya. Nah, otomatis itu tuh presentasi untuk judul kita atau langsung ke bab 1?
Jadi presentasi judul dan rencana penelitian aja, Oh, baik, Pak. ya kan? Ya, Di judulnya ini, ya. terus penelitian sebelumnya ini, ya kan? Di dalam judul itu dibikinkan penelitian sebelumnya ini Pak, ini Pak, ini Pak, gitu kan? Terus judulnya maunya begini, terus kerangka konseptualnya mau begini, gitu aja dulu. Ah, baik, Pak. Jadi biar kalian juga bisa nyusun juga ya dalam waktu 2 minggu untuk bab 1 gitu ya kan? Gitu ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Sudah sama teman-teman ya? Kita udah cukup malam ini kayaknya sepertinya. Jadi kita berakhirin saja. Kita ketemu minggu depan ya di hari yang jam yang sama. Mudah-mudahan nanti linknya serta apa namanya panduannya akan saya kirimkan ke grup sehingga rekan-rekan bisa baca gitu, bisa menjadi referensi buat teman-teman semua. Kita hadir hari ini berarti 17 orang ya. Dengan saya 17 dan bimbingnya 17. Saya mengingatkan agar jangan lupa sebagai bukti kita bawa senyum bimbingan itu tolong dipoto dan dikirimkan ke grup ya. Satu pertama itu. Terus yang kedua, jangan lupa mengisi syakat online-nya Unsia. Bahwasanya bimbingan hari ini adalah bimbingan pertama. Kita bimbingan pertama itu perkenalan dan membuat kerangka daripada penelitian kita, gitu ya. Itu. Jadi teman-teman untuk malam ini cukup menurut saya ya. Silakan dikerjakan seperti apa yang diarahkan oleh daripada UNSIS. Sekian kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak Pak. Hasan, Pak Hasan Lip ya. Ya, Pak. Boleh kalau konsultasi lewat WA juga boleh lah ya. Silakan ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.